Pulau Seribu itu tidak jauh, bahkan Pulau Seribu itu adalah Jakarta loh. Saya rasa sangat worth it lah untuk kesini ya, apalagi Pulau Seribu ini kan dekat dari Jakarta, dari Depok, dan murah. Kepulauan Seribu terletak di sekitar 45 km di sebelah utara Jakarta, terdiri dari gugusan kepulauan di Teluk Jakarta. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dihuni sekitar 21.000 jiwa penduduk yang tersebar di 11 pulau-pulau kecil berpenghuni, di antaranya Pulau Untung Jawa, Pulau Pari, Pulau Lancang, Pulau Tidung Besar, Pulau Tidung Kecil, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Harapan, Pulau Kelapa, dan Pulau Sebena. Selain pulau-pulau berpenghuni, terdapat pula beberapa pulau yang dijadikan sebagai pulau wisata, seperti Pulau Bidadari, Pulau Onrus, Pulau Kotak Besar, Pulau Putri, Pulau Matahari, Pulau Sepa, dan sebagainya. Pusat pemerintahan kabupaten ini terletak di Pulau Pramuka yang mulai difungsikan sebagai pusat pemerintahan kabupaten sejak tahun 2003. Salah satu pengembangan wilayah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu adalah pariwisata. Kepulauan Seribu menyimpan pesona bahari yang memanjakan mata dengan pasir pantai yang putih, air laut yang jernih, warna-warni terumbu karang dan ikan, hingga olahraga air. Saat ini Kepulauan Seribu adalah primadona destinasi wisata bahari untuk berpaling sesaat dari kebisingan ibu kota DKI Jakarta. Pulau Seribu itu tidak jauh, bahkan Pulau Seribu itu adalah Jakarta loh. Ya, di Pulau Seribu itu adalah bagian dari Jakarta, di mana di sini ya ada pulau-pulau kecil, lautnya yang begitu jernih, pasirnya yang begitu putih, sehingga saat ini terutama air-air ini di Pulau Seribu ini justru digandrungi oleh kaum milenial. Banyak sekali kaum milenial dari sekitar Jabodetabek yang setiap akhir pekan berduyun-duyun datang ke Pulau Seribu. Dan saat ini Pulau Seribu memang sudah mulai kita buka di tengah PSBB transisi ini, boleh melakukan aktivitas wisata, karena di sini wisatanya wisata terbuka, di mana kita sangat akrab dengan alam ya. Ada matahari, ada laut, ada pantai, kemudian pulau-pulaunya yang hijau, sehingga sangat cocok sekali untuk kita berekreasi. Ratusan pulau yang ada di Kepulauan Seribu dikelompokkan ke dalam 4 jenis, yakni pulau berpenduduk, pulau resort, pulau camping, pulau konservasi, dan pulau reklamasi. Masing-masing pulau memiliki daya tarik wisata yang bisa dieksplorasi. Wisata Kepulauan Seribu itu kan sudah terkenal dengan wisata bahari. Jadi di sana banyak hal yang terkait dengan bahari itu yang menjadi fokus dari wisatawan kita berkunjung ke Pulau Seribu. Salah satunya keindahan laut. Kalau kita ngelihat mulai dari Ancol berangkat ke Pulau Seribu, dan nanti akan kita temukan laut yang biru. Nah, itulah mulai dari pesona yang ada di Kepulauan Seribu. Selanjutnya kita akan di sana akan menemukan pantai-pantai, keindahan, terus mangrove. Terus di sana juga banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, Mbak, snorkeling ya, diving, dan banyak hal lah, main di pantai, karena pantainya memang pantai pasir putih kebanyakan, dan itu banyak yang dicari oleh wisatawan. Untuk menuju pulau yang ada di Kepulauan Seribu, ada 4 jenis transportasi laut yang bisa dipilih,
yakni kapal tradisional atau kapal kayu, kapal pelni, kapal feri, dan kapal cepat atau speedboat. Keempat sarana transportasi tersebut memiliki lokasi keberangkatan yang berbeda-beda. Untuk menggunakan kapal tradisional atau kapal feri, maka bisa naik dari Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke. Sedangkan untuk speedboat terdapat di Dermaga Marina Ancol, Jakarta Utara. Lalu kapal pelni ada di Pelabuhan Sunda Kelapa. Harga tiket dan jadwal keberangkatan disesuaikan dengan jenis kapal dan pulau tujuan. Atau pilihan lainnya dapat menyewa kapal nelayan atau kapal cepat secara pribadi, di mana pengunjung lebih memiliki waktu yang bebas untuk menelusuri Kepulauan Seribu, mengeksplorasi keindahan dan potensi yang ada ditawarkan setiap pulau. Eksplorasi Pulau Seribu diawali dengan menjajaki Pulau Kelor. Pulau ini hanya berjarak sekitar 2 km atau 1 jam pelayaran dengan kapal motor dari Pelabuhan Kali Adem. Di pulau seluas 280 meter persegi ini terdapat benteng peninggalan VOC Belanda yang dibangun pada abad ke-17. Pengunjung dapat mengelilingi pulau ini sambil mengagumi kokohnya benteng yang masih tersisa. Puas mengelilingi Pulau Kelor, kapal melabuhkan jangkar ke Pulau Tidung. Saat ini Pulau Tidung adalah primadona wisatawan. Pulau ini terletak di Kepulauan Seribu Selatan bagian barat. Pulau Tidung terdiri dari 2 pulau, yakni Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil. Kedua pulau ini dihubungkan oleh jembatan panjang yang dinamakan Jembatan Cinta. Di pulau ini wisatawan dapat menyusuri 2 pulau sembari menghirup udara tropis. Puas menjelajahi Pulau Tidung, keindahan Pulau Semak Daun telah menanti. Bila lelah di pulau ini, pengunjung dapat bermalam dan mendirikan tenda untuk berkemah. Pulau Semak Daun merupakan pulau destinasi para pecinta alam, karena di sini mereka dapat merasakan keseruan berkemah di tepi pantai. Selamat datang di Pulau Untung Jawa. Hanya menempuh waktu 45 menit berlayar dari Tanjung Pasir, Tangerang, berbagai kegiatan menyenangkan bisa dinikmati di pulau seluas 40 hektar ini. Untuk menuju pulau ini, selain berlayar menggunakan kapal tradisional dari Tanjung Pasir, bisa diakses pula dari Dermaga Marina Ancol menggunakan kapal cepat. Pulau Untung Jawa merupakan salah satu pulau favorit yang banyak dikunjungi wisatawan, karena posisinya yang paling dekat dengan daratan. Saat musim liburan tiba, hampir 10.000 wisatawan memadati pulau ini. Bagi wisatawan yang menyukai olahraga air, tentunya tujuan berikut adalah Pulau Untung Jawa. Di sini wisatawan dapat melepaskan penat dengan menikmati berbagai daya tarik wisata yang ditawarkan oleh Pulau Untung Jawa, mulai dari wisata hutan mangrove, wisata olahraga air, dan wisata kuliner. Dengan luas 40,10 hektar itu menjadi rujukan wisatawan yang terdekat. Karena apa? Karena
Pulau Untung Jawa ini lebih dekat dari Tanjung Pasir. Dengan kapasitas pengunjung yang setiap saat Sabtu Minggu itu lebih dari 1.000 pengunjung. Bahkan kalau di hari-hari seperti biasa itu bisa mencapai 500 sampai 700 pengunjung. Sedangkan untuk hari raya biasanya bisa full 10.000 pengunjung. Kita memiliki ada Taman Arsa, terus kemudian Taman Goba, kemudian Centigi, ada 3 hektar hutan mangrove, kemudian ditambah jembatan pengantin, kemudian ditambah dengan pantai sakura yang indah dengan panjang sekitar 500 meter, kemudian ditambah Taman Goba, kemudian ditambah taman sekolah, kemudian ditambah dengan Taman Docking yang berdekatan dengan dermaga selatan, dan itu pun menjadi unggulan kita yang nantinya di sana akan dikembangkan UMKM untuk masyarakat khususnya wilayah Kelurahan Pulau Untung Jawa. Berbagai kegiatan rekreasi bisa dinikmati di Pulau Untung Jawa, seperti bersepeda mengelilingi pulau, menikmati keindahan pantai sakura dan hutan mangrove yang bisa dinikmati dengan berjalan kaki. Hamparan hutan mangrove seluas 3 hektar menyuguhkan pemandangan tumbuhan mangrove. Di sini pengunjung dapat memancing kepiting kecil dengan hanya bermodalkan batang pohon dan karet. Butuh kegiatan yang lebih menantang, olahraga air seperti banana boat atau donut boat bisa dijajal di tepi pantai Untung Jawa. Sensasi naik banana boat sambil diajak berpacu cepat dengan kapal jet ski hingga banana boat terbalik, semua yang naik di perahu karet pun jatuh ke air. Berpelesir ke pantai tak lengkap rasanya kalau tidak mencicipi kuliner seafood. Di Pulau Untung Jawa, pusat kuliner tersedia di Taman Arsa. Puluhan kios penjajah makanan siap menyuguhkan wisatawan dengan beragam menu makanan olahan laut seperti ikan, cumi, atau udang. Bila ingin menginap di Pulau Untung Jawa, ada banyak penginapan atau homestay yang tersedia untuk disewa. Ada yang berupa rumah dengan berkapasitas 20 orang, ada juga yang disewakan per kamar. Dengan beragam kegiatan rekreasi yang bisa dilakukan di Pulau Untung Jawa, membuat wisatawan penasaran ingin berkunjung ataupun kembali lagi ke Untung Jawa untuk sekedar berlibur singkat, melepas penat dari kebisingan kota. Kebetulan di sini saya diajak teman. Pertama kali juga karena dengar-dengar di sini penginapannya juga lumayan murah dan juga dekat dari kampung saya di Tangerang, dekat, dan ada banana boat begini, jadi enak lah, asik. Ramainya kunjungan wisatawan ke Pulau Untung Jawa membawa berkah bagi penduduk di sana. Seperti yang dilakoni Rusli, warga asli Pulau Untung Jawa. Sejak tahun 2009, Rusli membuka usaha penyewaan homestay. Jadi di Untung Jawa ini sebetulnya di sini ada potensi karena saya bicara itu baca peluang. Karena potensi Untung Jawa itu daya kunjungan wisatawan itu baik domestik dan mancanegara itu paling sedikit 1.500 orang yang berkunjung di Pulau Untung Jawa dengan dasar kesusahan mereka bermalam. Jadi saya terinspirasi untuk menambah untuk dapur keluarga, lumayan buat jajan-jajan dan biaya anak sekolah. Jadi dibantu dari penghasilan tambahan dari homestay itu. Suryadi pun memanfaatkan potensi pariwisata di Kepulauan Seribu dengan membuka usaha cenderamata di Pulau Untung Jawa. Tingginya minat wisatawan berlibur di Pulau Untung Jawa membuat Suryadi giat menekuni usahanya yang juga dapat memberi lapangan kerja bagi warga setempat. Pengunjung semakin pesat. Seiring tuntutan pengunjung, kami terus memproduksi. Sampai-sampai kami memperdayakan para pemuda-pemuda di sini. Kami pernah sampai 15 orang dengan omset per bulan itu bisa mencapai 20 jutaan.
Puas bereksplorasi di keindahan Pulau Seribu, tentunya yang tidak boleh terlewatkan adalah jelajah keindahan bawah laut Kepulauan Seribu. Siapa sangka, ternyata Kepulauan Seribu memiliki keindahan terumbu karang. Eksotisme bahari yang dimiliki Kepulauan Seribu merupakan daya tarik bagi para wisatawan. Keindahan bawah lautnya yang kaya akan terumbu karang dan ikan-ikan cantiknya membuat wisatawan yang hobi menyelam menjadikan Kepulauan Seribu sebagai salah satu tujuan wisata yang wajib dikunjungi. Ada 9 pulau yang menjadi spot favorit wisatawan penyelam, yakni Pulau Pramuka, Pulau Semak Daun, Pulau Pari, Pulau Sepa, Pulau Ayer, Pulau Macan, Pulau Bira, Pulau Kayu Angin Genteng, dan Pulau Gosong Perak. Dermaga membentang indah menyambut wisatawan saat menjejakkan kaki di Pulau Pramuka. Pulau ini merupakan salah satu spot favorit bagi penyelam, di mana penyelam dapat menikmati keindahan terumbu karang, spesies ikan berukuran besar ataupun kecil, dan biota laut lain yang masih terjaga kelestariannya, makin menambah eksotisme Pulau Pramuka. Pulau Pramuka itu saya diving, saya bisa ngeliat ikan-ikan yang lucu kayak ikan Nemo, ada schooling barakuda juga kemarin di APL, di spot APL. Terus juga nemu bangkai kapal, kalau bahasanya kita kerennya shipwreck ya. Shipwreck itu di sini kemarin saya ngediving di Tabula Rasa, itu ada kapal takbut gitu, takbut. Itu ada di sana. Terus kemarin juga diving di Rek Poso, meskipun jauh juga dari sini, itu kapal juga. Bagus sih semuanya. Yang pastinya oke banget sih, asik. Biayanya murah, waktunya nggak banyak habisnya. Selain menyelam, Kepulauan Seribu juga terkenal dengan wisata pantai pasir putih. Keindahan pantai berpasir putih ditawarkan Pulau Pari, yang terkenal dengan destinasi wisata pantai pasir perawan. Hamparan pasir putih dan jernihnya air laut yang memantulkan cahaya makin menambah pesona bahari di Kepulauan Seribu. Wisatawan dapat berlama menikmati suasana pantai sambil bersantai di gazebo, bermain kano, mengelilingi pantai, atau menyewa kapal kayu melihat panorama hutan mangrove. Pulau Pari juga masuk sebagai salah satu spot favorit untuk snorkeling. Pengalaman melihat kehidupan bawah laut bisa dinikmati hanya dengan snorkeling. Keindahan terumbu karang beserta kehidupan bawah laut dapat dinikmati oleh wisatawan. Jadi untuk keunggulan Pulau Pari, kita di sini punya 2 pantai yang memang cukup luas. Jadi khususnya untuk wisata keluarga atau gathering, teman-teman itu terhitung aman. Dan juga wisata lautnya juga, kita juga punya banyak spot juga aman. Jadi untuk teman-teman ini di pantai itu enak lah gitu, enak untuk keluarga lah gitu, untuk gathering gitu. Jadi nggak usah takut ada ombak besar, karena di situ pun terlindungi secara alam dengan mangrove-nya. Jadi kawan-kawan bisa
bermanja-manja, berfoto-foto di pantai, karena kebetulan kita alhamdulillah pantai kita itu pasir putih yang hamparannya lumayan luas. Pesona Pulau Pari yang begitu memikat menarik para wisatawan untuk berkunjung. Hamparan hutan mangrove yang ada di area pantai Pasir Perawan membawa wisatawan terpana akan perpaduan hijaunya mangrove dipadu dengan jernihnya pantai. Ombak yang tenang di pantai Pasir Perawan menjadi spot terbaik untuk bersantai bersama keluarga. Dulu saya 2009 atau 2010 lah kalau salah. Kesini itu belum banyak perubahan, tapi tetap bersih. Sekarang kesini lagi saya lihat, alhamdulillah lebih bersih gitu ya, lebih tertata semuanya juga. Ya saya rasa sangat worth it lah untuk kesini ya, apalagi dekat gitu ya. Pulau Seribu ini kan dekat dari Jakarta, dari Depok, dan murah gitu untuk kesini juga. Jadi menurut saya rekomen lah untuk sini. Keindahan Pulau Pramuka dan Pulau Pari menawarkan eksplorasi wisata bawah laut, membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat. Agen perjalanan menjadi salah satu jasa yang dicari oleh wisatawan untuk membawa mereka mengeksplorasi berbagai spot wisata di Kepulauan Seribu. Memulai usaha di Pulau Pari untuk usaha pariwisata itu berawal sejak tahun 2010, di mana pariwisata Pulau Pari itu dibuka tahun 2010. Nah, potensi wisata Pulau Pari di sini itu sangat menjanjikan, itu yang membuat saya memberanikan diri untuk membuka usaha di tour and travel yang ada di Pulau Pari. Kalau untuk dari sisi pemberdayaan masyarakat itu sangat luar biasa, terutama pendapatan ekonomi masyarakat di sini. Akhirnya mereka semua bergantung pada pendapatan sektor pariwisata, terutama wisata di Pulau Pari. Karena setiap minggunya itu masyarakat sangat merasakan pendapatan yang luar biasa. Gitu. Makanya kenapa masyarakat Pulau Pari sendiri itu berusaha bersama untuk membangun wisata Pulau Pari jadi lebih baik. Dengan ramainya kunjungan wisatawan yang datang ke Pulau Pramuka, terutama wisatawan yang melakukan kegiatan aktivitas menyelam, membuat Maju mengambil bagian untuk melakukan kegiatan pelayanannya dan melibatkan teman-teman masyarakat pulau yang ada di sini untuk menjadikan mereka sebagai pemandu wisata selam di Pulau Seribu. Kepulauan Seribu sangat layak dijadikan salah satu destinasi tujuan wisata bahari. Ratusan pulau yang menjadi bagian dari gugusan Kepulauan Seribu menawarkan pengalaman liburan yang menyenangkan, ramah di kantong, dan tak menyita waktu perjalanan.